Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tentunya kita bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan sesi pembelajaran Alkitab. Dan hari ini kita akan melanjutkan masih dalam kitab Keluaran. Hari ini kita akan mengulas, kita akan mengupas kitab Keluaran pasal yang ke-14. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya sebelum kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama Tuhan bukakan hati kita mendapat kebenaran firman Tuhan sambil kita berikan penyembahan pujian yang terbaik bagi nama-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Kami bersyukur. Mari kita buka suara kita, kita angkat pujian penyembahan bagi nama-Nya. Kalau engkau bisa berbahasa roh, mari kita sembah dalam roh. Terima kasih Tuhan. Kirararabaya ralarabo. Kirararabaya larabasya. Kami sembah Kau Tuhan. Kirararabaya ralarabala. Naikkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Kalau sebentar kami akan duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu masing-masing. Biar apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keraguan dalam hati kami, Tuhan yang menjawabnya dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Roh Kudus untuk berbicara terus sepanjang acara ini. Biar kami disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan semuanya mendapat kekuatan yang baru oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan,
Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya tentunya senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan ulasan Alkitab. Kita akan sama-sama pelajari dalam Keluaran pasal yang ke-14 Bapak Ibu Saudara ya. Keluaran pasal yang ke-14 itu dimulai total itu ada sekitar ada 31 ayat. Ya, kalau Bapak Ibu buka Alkitab itu, kalau di Alkitab saya kurang lebih ada di halaman Perjanjian Lama 72-73, Keluaran 14. Nah itu dibagi menjadi dua perikop gitu ya, dua judul. Ada Firaun bertindak untuk penghabisan kali, dan yang kedua itu adalah menyeberangi laut Teberau. Kalau kita dengar judulnya aja rasanya kita sudah bisa tahu ceritanya. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dalam beberapa menit ke depan ada kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita berada dalam kondisi atau situasi yang serupa. Kalau kita mulai baca pasal yang ke-14 di awal, kalau kita mengerti konteksnya, kita tahu rasanya mungkin mereka pada saat itu ya, Musa dan segenap bangsa Israel, rasanya baru saja merayakan kemenangan besar. Yang dinanti-nantikan lewat begitu proses perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Rasanya kalau kita coba ya, kita merasakan atau kita menyikapi konteks dalam pasal ke-14, rasanya mungkin mereka dalam tanda kutip sedang merayakan atau menikmati kemenangan. Tapi justru di pasal yang ke-14 ternyata ada yang Tuhan lakukan sebaliknya. Dalam hidup ini rasanya kita lihat ini udah selesai, rasanya bagianku untuk menikmati berkat Tuhan. Ini rasanya bagianku untuk menikmati apa yang semua sudah kulakukan. Aku menikmati penggenapan janji Tuhan. Tapi ternyata justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kita pikir kemenangan total justru menjadi kekalahan total. Kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi saya berdoa lewat Keluaran pasal yang ke-14 ini, kita sama-sama dikuatkan bahwa ketika di dalam ada himpitan, bahkan di tengah keputusasaan dalam hidup ini, masih ada Tuhan yang sanggup. Bahkan ketika kita berpikir rasanya ini akhir dari segalanya, kita harus siap bahwa kadangkala Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan sama-sama kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti tadi disampaikan Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke 9. Nah ini supaya kita ngerti. Disinilah turn around pointnya, titik baliknya. Ya, saya bacakan ayat yang ke-5. Tentunya kita tidak bisa kupas ayat demi ayat. Saya mungkin hanya lompat ambil beberapa ayat kunci yang bisa memberikan kita gambaran dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-5, pasal yang ke-14. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ayat ke-7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Garis bawah yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Di sini turnaround point yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Raja Mesir Firaun berubah pikiran, bahkan dia siapkan kereta, Alkitab jelas berkata yang terpilih. Dalam arti kata ada seleksi, ada proses seleksi. Berarti yang dipilih ini dalam tanda kutip mungkin yang lebih baik, yang lebih qualified, yang lebih siap untuk berperang. Kalau kita pikir Bapak Ibu Saudara, rasanya kita baru aja ya menikmati berkat Tuhan. Rasanya baru pandemi terlihat berakhir, rasanya mulai ada titik cerah. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan ada sebuah turning point dalam hidup ini. Yang kita pikir kemenangan, justru ternyata kita lihat itu sebagai sebuah kekalahan. Tapi lewat Keluaran pasal yang ke-14, mari kita sama-sama belajar untuk menyikapinya. Itu bagian pertama, pengantarnya ketika ada sebuah turning point. Kita akan masuk pada konteks yang kedua Bapak Ibu Saudara, itu di ayat yang ke-10, 11, dan 12. Ketika umat Israel tahu
Ketika Firaun telah dekat, ayat ke-10, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Klasik ya, kalau kita lihat kitab-kitab sebelumnya, bangsa Israel masih dengan cara pola pikirnya yang sama. Ketika mereka dihimpit, mereka mulai mencari sanggahan demi sanggahan, mereka cari komplain demi komplain. Tapi yang berbeda Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Begitu saya baca ayat ini, tiba-tiba saya ingat begini Bapak Ibu Saudara. Setiap orang melalui proses yang sama, tapi setiap orang memberikan respon yang berbeda. Kalau Bapak Ibu pelajari sebelumnya, Musa itu sebelumnya reaktif. Ketika ada ini dia cenderung langsung tanya Tuhan, kenapa Tuhan ini saya mesti jawab apa segala macam. Tapi justru lewat proses demi proses itu mendewasakan Musa. Di ayat ini Musa jawabannya apa? Dengan penuh keyakinan. Jangan takut. Berdiri tegak. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam melihat kemenangan yang akan Tuhan berikan. Hari ini mungkin rasanya ada sebuah kemenangan yang berubah jadi kekalahan. Tuhan mau ingatkan apa? Seharusnya lewat proses-proses yang sebelumnya itu mendewasakan kita. Bukan justru lewat proses-proses justru membuat kita jadi pribadi yang sama atau cenderung menjadi lebih keras kepala. Puji Tuhan, Musa memberikan kita sebuah contoh. Lewat masalah yang ada, pribadi Musa mulai berubah. Ketika dia mulai dikonfrontasi oleh umat Israel. Ketika mulai dia diperhadapkan pada situasi. Ayat ke 13-14. Musa dengan penuh keyakinan berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita semua. Dan itu cukup pengantar untuk masuk pada perikop yang kedua. Menyeberangi laut Teberau. Hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang kita pikir kemenangan Tuhan bisa lakukan turning point. Tapi satu hal yang kita mesti ingat. Dia Allah yang pegang kendali. Bagian kita apa? Jangan takut. Tetap berdiri teguh. Dan lihat pertempuran yang Tuhan kerjakan buat kita. Bagian kita adalah melihat penyaksikan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita masuk terakhir ke ulasan perikop yang kedua. Mengakhiri Keluaran pasal yang ke-14. Dengan perikop menyeberangi laut Teberau. Ini sebuah kisah yang buat saya pribadi salah satu kisah terbesar. Bapak Ibu mesti lihat settingnya ya, Bapak Ibu Saudara, settingan ini konteksnya. Musa dengan bangsa Israel pasti repot dengan kereta kuda segala macam. Dikejar oleh bangsa Mesir. Dan dia diperhadapkan sebuah jalan buntu. Mereka nggak tahu harus melakukan apa. Beberapa di antara mereka udah mulai bahkan hilang kepercayaan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluh. Bahkan mereka mulai berkata, enakan yang dulu. Bukankah itu mungkin di antara kita hadapi beberapa masa ini. Kita diperhadapkan pada jalan buntu. Bahkan kita mulai komplain. Atau mungkin kita mulai menyerahkan iman kita. Kita mulai menyerah pada keadaan. We are giving up on our faith. Kita ragu akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita mulai berkata, mungkin enakan yang dulu sebelum aku ikut Tuhan. Mungkin enakan kondisi yang dahulu, di mana aku nggak melayani Tuhan. Tapi justru Tuhan sampaikan. Justru di tengah kemustahilan. Di tengah keputusasaan. Dia Allah yang masih memegang kendali atas setiap kita. Ada 3 poin
Nanti dalam mulai pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ke-31. Ada 3 poin yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ketika kita menghadapi kemustahilan. Ketika kita terhimpit masalah dan tidak ada jalan keluar. Yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita bahwa di tengah keputusasaan dalam hidup ini. Tuhan masih berbicara kepada setiap kita. Ayat yang ke-15 sampai ke-20 itu dimulai dengan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Terlalu sering Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah yang ada, kita tidak lagi cari Tuhan. Justru pas di ayat yang ke-15, di tengah terhimpit masalah yang ada, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hari ini di tengah-tengah masa sulit, mari kita pause sejenak. Kita dengar, karena justru di tengah masa-masa sulit, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Ketika Tuhan bicara kepada setiap kita, pasti Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih panduan, Tuhan kasih kita guideline. Bagaimana kita untuk menyikapi masalah yang ada dan terus berpegang percaya kepada Tuhan. Dan benar aja ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Benar, Tuhan berbicara. Kalau Tuhan bicara, pasti ada maksud yang ingin disampaikan. Ayo Bapak Ibu Saudara, di tengah keputusasaanmu, terlalu mungkin kita udah banyak coba cari jalan kanan kiri, semua depan belakang. Tapi Tuhan ingatkan justru di masa ini, dengar, karena Tuhan ingin berfirman, berbicara kepada setiap kita. Bukan hanya Tuhan berbicara Bapak Ibu Saudara. Nanti dilanjut di ayat ke-19 sampai ke-22. Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang jago berfirman, yang jago. Tapi He is a man of action. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang mengerjakan apa yang diperkatakannya. Tentunya dengan cara dan maksud Tuhan yang ajaib yang kadang-kala kita gak bisa pikir. Justru di tengah masa sulit, bukan hanya Tuhan berfirman, tapi Tuhan mau menggenapi, Tuhan mau mengerjakannya dalam hidup ini. Bagian kita adalah, mau gak kita percaya dan kita izinkan Tuhan bekerja. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Masa sulit. Dengar karena Tuhan mau berbicara. Dan yang kedua, percaya. Dia sanggup menggenapi apa yang dia firmankan. Gak usah suruh Tuhan, Tuhan sudah sediakan strateginya. Tuhan atur, malaikat begini, tiang awan begini, formasinya begini, yang terjadi begini. Bapak Ibu Saudara, di tengah keputusasaan, dengar firman Tuhan dan miliki keyakinan bahwa dia sanggup melakukan apa yang dia perkatakan. Tentunya dengan cara dan waktunya Tuhan yang kadang-kala tidak bisa kita pikir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan justru ketakutan itu menutupi kuasa Tuhan. Tapi justru di dalam ketakutan keputusasaan, buka hatimu dan izinkan Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya yang ajaib. Ayat ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tuhan berbicara
Tuhan membuat strategi. Bagian kita adalah taat dan melakukan bagian kita. Kadang-kala Tuhan udah buat strateginya, Tuhan udah atur begini. Kadang-kala kitanya yang gak bisa taat, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita pikir, kayaknya bukan begitu caranya Tuhan. Kayaknya gak masuk di akal. Coba kalau kita pikir urusan tongkat laut terbelah, gak bisa kita pikirkan. Tapi justru Tuhan ingatkan, dalam masa-masa sulit, apa yang kita pikir tidak mungkin, justru Tuhan sanggup lakukan itu. Amin. Dan terakhir ini yang paling saya suka Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Tuhan kita berbicara di tengah keputusasaan. Bukan hanya Tuhan kita juga turut berperan mengambil bagian untuk menggenapi apa yang difirmankan. Bukan hanya bagian kita juga untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuat perbedaan. Pasal tadi ayat ke-21 sudah jelas. Air laut terbelah, di tengah-tengah itu kering. Ayat kedua. Demikianlah orang-orang Israel, garis bawah ya. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ayat ke-27. Maka mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu menjelang pagi dan berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Laut yang sama, cara yang sama, orang Israel bisa lewat, tapi untuk orang Mesir ada kekacauan besar di sana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengasihi Dia dan orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Mungkin terlihat sama-sama masalah. Mungkin kita sekarang hadapi semua masalah yang sama. Sama-sama dealing dengan pandemi, masalah keuangan, masalah keluarga, relationship, komunikasi kita lain. Tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan buat perbedaan antara umat ini. Mereka sama-sama diperhadapkan pada kondisi yang sama ya. Tapi outputnya berbeda. Yang satu bisa lewat mulus. Yang satu malah ada kekacauan dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh air laut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kalau kita lihat rasanya semua sama-sama aja. Tapi justru Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Di balik semua itu, justru Tuhan membuat perbedaan. Antara orang-orang yang mengasihi Dia, antara umat pilihannya, antara murid-muridnya yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tuhan akan buat perbedaan. Saya akhiri sharing firman Tuhan. Ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jadi saya belajar gini Bapak Ibu Saudara. Saya mulai ngerti bahwa kapan selesai. Kalau kita baca Alkitab, itu selesai ketika semua kembali kepada kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi justru yang awalnya mereka rasa kemenangan keluar itu belum selesai. Karena ketika Tuhan katakan selesai, di mana kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Dan lewat kisah ini Bapak Saudara, justru benar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangsa Mesir melihat bahwa ada Tuhan yang besar, yang berperang bagi bangsa Israel ganti mereka. Bukan hanya itu saja, bangsa Israel sendiri pun juga melihat kebesaran, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada Musa, hambanya itu. Hari ini hal yang sama diperhadapkan kepada kita. Di tengah kondisi keputusasaan. Izinkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Karena ketika Dia berbicara, Dia sanggup untuk menggenapinya. Dia akan lakukan bagian Dia. Tapi pertanyaannya, mau gak kita percaya dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita? Dan yang terakhir, masalah boleh sama. Terkesan mungkin semua sama. Tapi pada akhirnya, Tuhan akan membuat perbedaan. Dan lebih daripada semua itu, semua harus kembali
kepada kemuliaan Tuhan. Mari lewat hari ini kita belajar untuk melihat segala sesuatu bukan dengan keputusasaan, tapi melihat segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa Dia Allah yang memegang kendali. Dia sanggup membuka jalan walaupun saat tiada jalan. Ingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di tengah masa-masa sulit, izinkan Dia berbicara. Percaya pada firman Tuhan karena Dia sanggup menggenapi. Lakukan bagian kita. Dan yang terakhir, selalu yakini bahwa dalam hidup ini Tuhan pasti buat perbedaan. Dan pada akhirnya semua kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kepercayaan kita semakin ditingkatkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan, mungkin hari ini kami diperhadapkan pada kondisi. Kami bingung, kami bimbang, kami tidak tahu apa yang mesti harus kami lakukan. Tapi di tengah masa-masa ini Tuhan ingatkan kami untuk belajar mendengar firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena dalam firman yang Tuhan sampaikan, di situ ada kemenangan. Di situ ada langkah-langkah yang akan menuntun kami. Di situ ada janji-janji yang menguatkan kami. Bagian kami adalah percaya dan melihat bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dikatakannya. Dengan caranya yang ajaib dan tepat pada waktunya Tuhan. Dan yang terakhir, mungkin terkesan semua sama. Tapi jauh daripada itu kami yakin percaya. Untuk umat yang mengasihi Tuhan. Untuk murid-murid yang setia melakukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Sehingga pada akhirnya kami melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus percaya dan meningkatkan iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, bahkan Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Semua apa yang tanganmu kerjakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya, bahkan sampai ketika Yesus datang kedua kali. Apa yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan lewat hidup kami menjadi saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, nama-Mu ditegakkan di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.